Jangan anggap sepele informasi yang satu ini. Dalam banyak kasus, yang membuat masa pensiun terasa berat bukan hanya karena kebutuhan hidup terus berjalan, tetapi karena orang terlalu cepat percaya pada kabar yang belum jelas dasar hukumnya. Akibatnya, harapan telanjur dibangun, rencana pengeluaran sudah disusun, bahkan ada yang mulai menghitung uang yang sebenarnya belum tentu resmi ditetapkan. Di titik inilah ketenangan bisa goyah. Penghasilan bulanan yang selama ini menjadi penopang hidup terasa seperti sedang dipertaruhkan oleh arus informasi yang simpang siur. Karena itu, bagian ini sangat penting untuk disimak sampai tuntas. Jangan lompat, jangan hanya dengar sepotong, karena yang akan dibahas bukan isu kosong, melainkan penjelasan menyeluruh tentang tambahan penghasilan, stabilitas pensiun, kemungkinan rapel, mekanisme pencairan, dan aturan resmi yang menjadi dasar semuanya. Ada satu kenyataan yang harus dipahami sejak awal. Menjelang hari besar, terutama ketika kebutuhan rumah tangga meningkat, kabar tentang THR, gaji ke-13, atau rapel pensiunan selalu cepat menyebar. Begitu muncul judul yang terdengar meyakinkan, banyak orang langsung merasa itu pasti benar. Padahal, dalam urusan keuangan negara, perasaan tidak cukup. Harus ada peraturan, harus ada keputusan resmi, harus ada prosedur administrasi. Tanpa itu semua, tidak ada kepastian yang bisa dijadikan pegangan. Inilah sebabnya pembahasan ini penting, karena nanti akan dijelaskan secara pelan, jelas, dan runtut mana yang sudah punya dasar hukum, mana yang masih berupa prediksi, siapa yang berhak menerima, bagaimana mekanismenya, serta apa yang harus dilakukan agar hak yang sudah ditetapkan tidak terhambat hanya karena data tidak sinkron. Lebih dari itu, persoalan ini bukan semata soal uang tambahan yang masuk ke rekening. Bagi banyak pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri, kestabilan penghasilan adalah sumber rasa aman. Dari sanalah biaya hidup dipenuhi, obat-obatan dibeli, kebutuhan keluarga dijaga, dan masa tua dijalani dengan lebih tenang. Karena itu, setiap kabar soal kebijakan baru selalu menyentuh sisi yang paling sensitif. Apakah penghasilan tetap aman? Apakah hak tetap dibayar? Apakah ada perubahan aturan? Dan apakah negara tetap hadir menjaga para purnabakti? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Justru karena wajar, jawabannya tidak boleh setengah-setengah. Nanti akan dijelaskan pula soal keputusan pemerintah, aturan resmi, peran Taspen dan Asabri, sampai mengapa kabar rapel sering kali terdengar jauh lebih pasti di media sosial daripada di dokumen resmi. Masalahnya, semakin ramai sebuah informasi dibicarakan, semakin besar pula risiko orang mengira kabar itu sudah final. Padahal belum tentu. Ada informasi yang memang benar karena sudah ditetapkan dalam aturan. Ada pula informasi yang baru sebatas analisis, perkiraan, atau pembacaan pola kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya. Keduanya tidak boleh dicampur. Kalau dicampur, hasilnya adalah kebingungan. Orang menjadi cemas, lalu menunggu setiap hari tanpa kepastian. Atau sebaliknya, orang terlalu yakin, lalu kecewa ketika pencairan belum terjadi sesuai yang dibayangkan. Karena itu, pembahasan ini akan memisahkan dengan tegas mana yang sudah resmi dan mana yang masih perlu disikapi dengan kepala dingin. Semua akan diurai dengan bahasa sederhana, tenang, dan mudah diikuti agar tidak ada yang salah paham. Yang pertama harus dipahami adalah kabar gembira yang memang memiliki dasar resmi, yaitu soal THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan pencairan THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan menjelang Idul Fitri 2026. Dasar hukumnya disebutkan jelas, yaitu PP nomor 9 tahun 2026 sebagai payung hukum pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini. Ini penting dicatat karena artinya pembahasan soal THR dan gaji ke-13 bukan sekadar rumor, bukan dugaan, dan bukan janji tanpa pegangan. Regulasi itu menjadi dasar yang wajib diperhatikan oleh instansi pusat maupun daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman pelaksanaan sehingga proses pembayaran tidak berdiri di atas asumsi, melainkan atas aturan yang mengikat. Perbedaan aturan tahun ini dengan tahun sebelumnya dipahami sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan. PP nomor 9 tahun 2026 tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima, tetapi juga menjelaskan komponen penghasilan yang masuk dalam perhitungan, jadwal pencairan, penyesuaian terhadap inflasi, modernisasi sistem kerja, serta penampungan aspirasi yang berkembang. Tujuannya jelas, yaitu agar proses pencairan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa tambahan penghasilan itu benar-benar sampai kepada pihak yang berhak, sehingga persiapan Idul Fitri dapat dijalani dengan lebih tenang. Lalu siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 tahun 2026? Penerimanya terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama adalah ASN aktif, anggota TNI, anggota Polri, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang masih aktif bertugas di kementerian, lembaga pusat, maupun daerah. Kedua adalah para pensiunan.
Artinya, para pensiunan, ASN, TNI, dan Polri tetap termasuk penerima. Bahkan penerima pensiun janda atau duda juga disebut sebagai pihak yang berhak menerima manfaat. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perhatian kepada para purna bakti dan ahli waris yang berhak, agar mereka juga dapat merasakan ketenangan menjelang hari raya. Soal waktu pencairan, pola yang umum dikenal adalah THR dibayarkan paling cepat sekitar H10 sebelum Idul Fitri, agar penerima memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belanja keperluan hari raya, atau persiapan mudik. Sementara itu, gaji ke-13 biasanya dibayarkan pada bulan Juni atau Juli, bertepatan dengan kebutuhan tahun ajaran baru. Pola ini penting karena fungsi kedua jenis pembayaran tersebut memang berbeda. THR diarahkan untuk membantu beban pengeluaran jelang hari besar, sedangkan gaji ke-13 banyak diharapkan membantu kebutuhan pendidikan anak atau cucu, serta keperluan rumah tangga lainnya. Untuk ASN aktif, pembayaran pada umumnya dilakukan oleh satuan kerja masing-masing dan masuk ke rekening gaji bersama mekanisme pembayaran penghasilan bulanan. Bagi pensiunan, prosesnya berbeda tetapi tetap dibuat mudah. Sesuai amanat PP nomor 9 tahun 2026, pembayaran bagi pensiunan disalurkan melalui mitra bayar yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Taspen Persero untuk pensiunan sipil dan PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Proses administratifnya berjalan melalui pengajuan tagihan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada kuasa pengguna anggaran sesuai prosedur yang berlaku. Disebutkan pula bahwa batas waktu pengajuan paling cepat adalah H1 sebelum tanggal pembayaran yang ditetapkan. Setelah proses verifikasi selesai, dana ditransfer langsung ke rekening pensiunan masing-masing. Disinilah catatan penting bagi para pensiunan harus benar-benar diperhatikan. Kelancaran pencairan tidak hanya bergantung pada kesiapan anggaran, tetapi juga pada validitas data. Banyak keterlambatan justru terjadi karena data kepegawaian belum sinkron, nomor rekening sudah berubah, rekening sudah tidak aktif, atau status pensiun belum diperbarui di sistem. Karena itu, data pribadi, status pensiun, dan rekening harus dipastikan sudah benar di sistem Taspen atau Asabri. Bila perlu, lakukan pengecekan melalui kantor terdekat atau melalui aplikasi digital resmi yang disediakan. Upaya ini sangat penting agar hak yang sudah ditetapkan tidak tertunda hanya karena masalah administrasi. Sekarang masuk ke bagian yang paling sering membuat orang penasaran, yaitu besaran yang diterima. Perlu dipahami, nominal THR dan gaji ke-13 tidak sama untuk setiap orang. Perhitungannya didasarkan pada komponen penghasilan masing-masing. Komponen yang umumnya masuk dalam hitungan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Karena itu, semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, biasanya semakin besar juga komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. Artinya, THR dan gaji ke-13 pada prinsipnya mendekati 1 kali penghasilan bulanan sesuai komponen yang ditetapkan. Untuk pensiunan, pembahasan gaji pokok juga dikaitkan dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP nomor 8 tahun 2024. Namun perlu diingat, gaji pokok hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan komponen. Selain THR dan gaji ke-13, muncul pula pembicaraan yang sangat ramai tentang rapel pensiunan. Inilah bagian yang perlu disikapi dengan paling hati-hati. Rapel bukan bonus. Rapel bukan hadiah. Rapel adalah pembayaran selisih kekurangan penghasilan yang dibayarkan sekaligus apabila ada kebijakan kenaikan yang berlaku surut. Misalnya jika suatu kenaikan ditetapkan berlaku sejak Januari 2026, tetapi selama Januari dan Februari pembayaran masih menggunakan nominal lama karena penyesuaian administrasi belum selesai, maka selisih dari bulan-bulan itu dibayarkan kemudian sebagai rapel. Dengan kata lain, rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya, bukan bantuan tambahan di luar hak. Karena konsep itu, banyak orang lalu bertanya, apakah rapel pensiunan benar-benar akan cair dan siapa yang diperkirakan menerima paling besar. Dalam pembahasan yang beredar, sering disebut ada 5 golongan pensiunan yang diprediksi berpotensi menerima rapel paling besar. Namun di titik ini harus ditegaskan dengan jelas, pembahasan tersebut masih berupa prediksi berdasarkan analisis pola kebijakan dan struktur penghasilan, bukan pengumuman resmi final dari pemerintah. Jangan sampai prediksi dibaca sebagai keputusan yang sudah selesai ditetapkan. Kelompok pertama yang sering disebut adalah pensiunan dari golongan ruang tinggi, seperti golongan IFA, IVD, dan IVC. Alasannya sederhana, karena dasar penghasilan mereka memang lebih besar.
Jika ada kenaikan dalam persentase yang sama, nominal selisihnya otomatis lebih tinggi. Kelompok kedua adalah pensiunan dengan masa kerja yang panjang, sekitar 30-32 tahun ke atas. Masa kerja yang panjang biasanya berkaitan dengan dasar penghasilan yang lebih tinggi, sehingga jika ada selisih yang dibayarkan berlaku surut, nilai rapelnya juga cenderung lebih besar. Kelompok ketiga adalah pensiunan dari instansi tertentu yang selama ini dikaitkan dengan komponen tunjangan kinerja atau tukin secara proporsional. Bila kenaikan memengaruhi komponen dasar, ada kemungkinan muncul efek pengganda pada komponen tertentu. Kelompok keempat adalah pensiunan janda atau duda dari pejabat tinggi yang menerima persentase tertentu dari gaji pokok almarhum, misalnya dalam kisaran 36% sampai 72%. Jika dasar penghasilan naik, maka pengaruhnya terhadap pensiun turunan juga dapat terasa. Kelompok kelima adalah pensiunan yang pernah bertugas di daerah dengan tunjangan khusus, seperti daerah terpencil, perbatasan, atau kepulauan, karena komponen khusus tertentu dapat berkaitan dengan dasar penghasilan yang menjadi acuan. Sekali lagi, inti dari pembahasan itu bukanlah memastikan bahwa 5 kelompok ini pasti menerima rapel dengan nominal tertentu, melainkan menjelaskan mengapa secara logika penghasilan mereka bisa terlihat lebih besar jika suatu kebijakan kenaikan dan pembayaran selisih benar-benar diberlakukan. Jadi, pusat dari persoalannya tetap sama, lihat dulu dasar hukumnya, cek dulu keputusan resminya, dan jangan terjebak euforia sebelum ada pengumuman yang benar-benar sah. Dalam urusan ini ada satu kebiasaan yang harus mulai ditinggalkan, yaitu terlalu cepat percaya pada judul sensasional. Tidak sedikit informasi yang beredar menggunakan kalimat seolah-olah semuanya sudah diputuskan. Ada yang menyatakan rapel pensiunan cair mulai Maret. Ada yang menulis seakan-akan Taspen tinggal mentransfer dana. Ada pula yang menyebut nominal fantastis untuk golongan tertentu. Padahal, bila ditelusuri lebih dalam, banyak di antaranya tidak menyertakan dasar hukum, tidak menunjukkan surat keputusan, tidak mencantumkan regulasi yang sudah diundangkan, dan tidak memuat keterangan resmi yang kuat. Dalam sistem pemerintahan, semua pembayaran terkait penghasilan dan pensiun harus melalui dasar hukum, penganggaran, verifikasi data, penyesuaian sistem, lalu pelaksanaan. Tanpa tahapan itu, tidak ada kepastian yang bisa dipegang. Karena itu, ketika mendengar kabar rapel tahun 2026, pertanyaan pertama bukanlah berapa nominalnya, melainkan apa dasar hukumnya. Sudahkah ada peraturan pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pokok pensiunan? Sudahkah ada keputusan resmi tentang kapan berlaku? Sudahkah Taspen Asabri Kementerian Keuangan atau instansi berwenang memberikan pengumuman yang jelas? Jika jawabannya belum, maka informasi itu harus tetap dipandang sebagai sesuatu yang belum pasti. Wacana kenaikan, pembahasan internal, atau simulasi kebijakan tidak sama dengan keputusan final. Disitulah banyak orang keliru. Untuk memahami mengapa nominal rapel bisa berbeda, penjelasannya sebenarnya murni soal struktur penghasilan dan matematika. Golongan IV sering disebut karena memang berada pada jenjang tinggi dalam struktur kepangkatan ASN. Dasar penghasilan mereka lebih besar dibanding golongan di bawahnya. Jika ada kenaikan dalam persentase yang sama, misalnya 8% atau persentase lain, maka yang dasar penghasilannya lebih besar tentu akan memperoleh selisih nominal yang lebih besar pula. Itu bukan pilih kasih, bukan perlakuan istimewa, melainkan hasil dari rumus yang sama diterapkan pada angka dasar yang berbeda. Karena itu, tidak perlu membandingkan satu golongan dengan golongan lain secara emosional. Yang terpenting adalah semua hak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu kapan pencairan rapel itu sendiri? Jawaban yang paling bertanggung jawab adalah kabar yang menyebut Maret atau April 2026 sebagai waktu pencairan banyak beredar sebagai prediksi atau analisis berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak boleh langsung dianggap sebagai keputusan final bila belum diumumkan secara resmi. Inilah alasan mengapa semua tanggal yang sebelumnya disebut bervariasi, kini harus dipusatkan pada rujukan 20 Maret 2026 sebagai standar penulisan dan penyesuaian dalam naskah ini. Tanggal tersebut digunakan sebagai acuan penyelarasan isi naskah, bukan sebagai jaminan bahwa semua proses pasti selesai atau cair tepat pada tanggal itu. Perbedaan ini sangat penting agar tidak muncul salah tafsir. Sikap yang paling bijak bagi pensiunan dan keluarganya adalah berharap dengan tenang tetapi tetap berpegang pada kehati-hatian. Jangan membangun rencana pengeluaran besar berdasarkan sesuatu yang belum resmi. Jangan sampai kebutuhan rumah tangga, rencana belanja, atau pembagian dana disusun terlalu jauh sebelum ada kepastian yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak berwenang. Harapan boleh ada, bahkan wajar. Namun harapan harus ditemani kedisiplinan dalam memeriksa sumber informasi. Selain menunggu dengan tenang, ada langkah praktis yang wajib dilakukan agar pencairan THR, gaji ke-13, maupun hak lainnya tidak terhambat. Pertama, cek data di Taspen atau Asabri.
Pastikan data pribadi, data pensiun, dan status penerima sudah valid. Gunakan fasilitas resmi seperti aplikasi Taspen Autentikasi atau layanan digital Asabri bila tersedia. Bila kesulitan, mintalah bantuan anggota keluarga yang lebih terbiasa menggunakan teknologi. Kedua, pastikan rekening bank masih aktif, tidak dorman, dan tidak ada perubahan yang belum dilaporkan. Bila sudah ganti rekening, segera lakukan pembaruan data melalui jalur resmi. Ketiga, pantau informasi hanya dari sumber resmi seperti kementerian terkait, Taspen, Asabri, bank penyalur, atau media nasional yang terpercaya. Keempat, tetap jalin komunikasi dengan komunitas pensiunan, tetapi jangan ikut menyebarkan informasi sebelum memeriksa kebenarannya. Kelima, bila ada kendala administrasi, segera hubungi pihak terkait, karena banyak masalah sebenarnya dapat diselesaikan apabila ditangani lebih awal. Pada akhirnya, tambahan penghasilan seperti THR, gaji ke-13, dan kemungkinan rapel memang sangat berarti. Semua itu dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, menambah rasa aman, dan membuat suasana hari raya terasa lebih lapang. Namun ada hal yang tidak kalah penting untuk dijaga, yaitu ketenangan hati. Masa pensiun adalah masa yang seharusnya dijalani dengan martabat, dengan rasa syukur, dengan kedekatan kepada keluarga, dan dengan pikiran yang lebih damai. Jangan sampai hari-hari yang berharga justru dipenuhi kecemasan hanya karena rumor yang terus berputar tanpa kepastian. Lebih baik tenang, teliti, dan bersabar sambil terus memegang prinsip bahwa hak yang sudah resmi ditetapkan harus diterima, tetapi kabar yang belum jelas dasar hukumnya tidak boleh langsung dipercaya. Karena itu, sambut semua kabar baik dengan rasa syukur tetapi tetap kepala dingin. Gunakan tambahan penghasilan dengan bijak, dahulukan kebutuhan pokok, selesaikan kewajiban yang masih ada, sisihkan sebagian untuk tabungan, keperluan kesehatan, atau kebutuhan keluarga yang paling mendesak. Bila memungkinkan, berbagi kepada yang membutuhkan juga menjadi langkah yang mulia. Dan yang paling penting, rawat ketenangan diri. Bila nanti ada keputusan resmi, surat edaran, regulasi pemerintah, atau penjelasan formal dari instansi terkait, semuanya harus dibaca dengan cermat, bukan hanya didengar dari potongan kabar. Itulah sebabnya pembahasan ini menempatkan satu pesan utama di atas segalanya. Jangan panik, jangan mudah terhanyut, dan jangan melewatkan penjelasan resmi. THR dan gaji ke-13 tahun 2026 memiliki dasar hukum yang jelas melalui PP nomor 9 tahun 2026. Mekanismenya telah diarahkan melalui instansi terkait, termasuk Taspen dan Asabri, untuk para pensiunan. Soal rapel, pahami dulu konsepnya sebagai hak yang tertunda bila ada kebijakan yang berlaku surut, dan bedakan dengan tegas antara prediksi dan keputusan resmi. Semua pihak berhak mendapatkan kejelasan, tetapi kejelasan itu hanya bisa berdiri kokoh jika ditopang oleh dokumen, aturan, dan pengumuman yang sah. Dengan sikap seperti itu, penghasilan bisa dijaga, hak bisa diawasi, dan masa pensiun bisa dijalani dengan lebih tentram, lebih aman, dan lebih bermartabat.